Dari Mas Fajar, Bang, bahas Aster katanya. Oke, nanti bakal kita cek. Luns, Tera, Klasik. Dia naiknya parah banget ini. Tapi kan kemarin juga turunnya nggak ngotak juga ya. Parah juga turunnya. Oke, kita bisa perhatikan ini adalah market dari Luns. Gimana nih Bang kalau marketnya kayak gini Bang? Tiba-tiba ngaceng. Mungkin buat teman-teman, wah ini marketnya ini Bang, apa namanya, keren nih Bang. Gue justru ketar-ketir kalau ngelihat market kayak gini ya. Kalau misalkan lu memutusin buat masuk. Karena apa? Karena lu udah telat masuknya. Lu udah telat masuknya. Kalaupun memang ada potensi naik, ini naik sedikit lagi bakal dibanting. Kok gitu Bang? Ya, lu perhatikan naiknya di time frame satu hari. Kenaikan Luns ini candlenya gede-gede ya, segede gaban. Ini berarti push harga permainan men, bukan retail yang masuk rata-rata. Jadi ini butuh makanan. Makanan siapa? Ya lu yang masuk terakhir bakal dimakan. Kan lu juga sering kan melihat tiba-tiba market ngepam tinggi banget gitu kan, dengan 2 sampai 3 candle gede-gede banget ya. Bisa jamin nggak dia akan naik terus? Nggak bakal. Dia udah kenyang, pasti dibanting, dan dibantingnya itu nggak kira-kira men. Dibantingnya itu gila. Makanya hati-hati ya. Nah ini, sebentar gua akan cek ya nih, lu bisa perhatikan. Kalau kita melihat dari volume, oke, is oke, memang volumenya masih memungkinkan naik gitu ya. Justru ini kalau menurut gue sih jebakan. Ya, pada dasarnya si Luns ini udah overbought. Kalau model-model kayak gini lu masih berani naik gak Bang? Kalau misalkan ada chance untuk apa namanya, untuk ada kenaikan dikit, nggak? Gue gak berani. Gue cari aman. Ya, nggak, gue nggak berani ini. Ini mah tinggal tunggu confirm, meskipun toh ada kenaikan, itu udah kenaikan gak sehat. Kalaupun di pump lagi ya, misalkan kita analisa nih, wah kata Bang Didi ini turun nih, ternyata marketnya ngepump lagi, ya bodo amat. Karena gue nggak mau ya masuk dalam perangkap mereka, permainan mereka. Ya, kalau memang misalkan lu udah masuk di loan sebelumnya, TP aja sekarang. Kalau menurut gue sih TP aja. Ini soalnya udah di atas banget men. Ya kalaupun memang ada kenaikan, ya anggaplah bukan rezeki lu gitu. Tapi kan yang penting lu udah cuan kan. Itu sih. Ya udah di atas banget soalnya. Kalau MACD-nya masih ada chance untuk naik kalau kita cek indikator. Kenapa indikatornya seperti itu? Ya karena ini pumpnya gila men. Ini di push, ini mainan. Nih lu perhatikan nih, candlenya tuh satu. Ini di time frame 4 jam nih ya, kita cek tuh. Ini di time frame 1 ada berapa candle gede? 1, 2, 3, 4. Udah fix. Fix apanya Bang? Ini cari makan. Lu masuk jadi makanan mereka. Terserah lu mau percaya gua apa enggak, terserah. Tapi yang gue lihat kayak gitu. Ini udah cari dia cari makan, mancing-mancing. Dan kita lihat di time frame 4 jam, nggak usah di time frame 1 hari. Di time frame 4 jam ini kita lihat stock ratio-nya udah oversold. Ini kita tinggal tunggu dibanting. Mungkin kalau lu yang main future ya, yang mau coba-coba untuk short ya silahkan. Tapi ya tetap ya hati-hati. Biasanya market-market kayak gini tuh kalau memang lu main short ya, itu leverage-nya jangan gede-gede ya. Karena biasanya kita menganalisa bener nih, wah ini bakal turun nih, ini bakal turun. Oke, itu bakal turun memang. Tapi terkadang pasti nanti akan di ini nih, disundul terus ya. Stop loss dulu. Nanti kalau udah stop loss trader-trader udah berkurang banyak, baru diturunin. Biasanya seperti itu. Nah itu yang harus kalian pahamin ya. Well lagi pusing kayaknya, lagi ngincer market kecil ya. Dia lagi pusing, jenuh. Bitcoin di situ-situ aja, so stuck. Dia stuck, Bitcoin tuh stuck. Karena kenapa kok stuck? Ya karena belum ada
katalis atau sentimen yang memungkinkan harga Bitcoin di-push. Meskipun kita tahu weekly Bitcoin tuh udah waktunya nge-push gitu. Ya, jadi ini kalau gimana untuk Luns Bang? Ini Luns akan turun kalau menurut gue sih. Kalau menurut gue akan turun. Kalaupun memang ini di-pump lagi, kata Bang Didi turun tapi kok di-pump, udah itu mainan men, itu player. Lu lihat deh, tuh, udah gede-gede kayak gini. Lu mau masuk, mau berani masuk. Tapi nanti kalau naik lagi, ya terserah. Gue mah cari aman nih kan. Gue kalau kayak gini gue gak berani masuk. Justru gue tunggu. Dan kalaupun gue cek dari dari stok RSI yang biasanya gue beracuan pada area golden di 0,382, gue justru nanti akan nunggu dia di area sekitar 0,618 atau enggak di titik sini nih, resisten terakhirnya di mana? Di sekitar sini. Di sini nih. Gue akan nunggu dia di sini atau enggak di sini nih, di resisten terakhirnya dia. Resisten terakhirnya dia yang gue lihat itu ada di sini. Nah, di sini, di bawah sendiri. Kenapa kok seperti itu? Karena dia naiknya nggak sehat, men. Ini naik di pump tuh. Berapa candle dia menaik? Ya, kalau udah naiknya nggak sehat, nanti kalau dia udah kenyang, turunnya juga nggak sehat gitu. Ya tinggal pinter-pinter kalian aja. Infonya Lun sedang di burn bang sama Binance. Oh, FOMO berarti. Oke. Sebenarnya sih di burn atau enggak ya? Kalau menurutku sih enggak efektif. Kenapa seperti itu? Karena si Luns ini sistemnya algoritmik, men. Yang harus dilakukan Luns sebenarnya bukan di burn. Sebenarnya yang harus dilakukan Luns itu menstabilkan harga stablecoin UST karena dia algoritmik loh, terikat dengan Luns klasik ini. Jadi semakin dia stabil harga UST, maka produksi supply dari Luns itu akan berkurang. Contoh, misalkan UST sekarang balik di $1, Luna klasik gue pikir dia akan back to harga yang dulu tuh, yang masih ratusan dolar, pasti itu. Karena dia algoritmik. Tapi apa jadinya kalau misalkan UST-nya terjun nih, oleng, harganya tambah rendah, maka supply Luns akan terus bertambah. Makanya sebenarnya kuncinya itu ada di menstabilkan UST, bukan di burn. Percuma di burn, itu cuma sementara doang. Itu yang gue lihat. Nah, kalau kita bicara Luns ini nanti sampai mana, gue akan targetin Luns ya, mungkin ya terdekatnya di 37. Memang terdekatnya di 37 ya, gue kasih titik aja dah. Nih. Ya ini ya. Tapi target amannya karena ini pump kayak gini ya, pump FOMO lah bisa dibilang. Maka target amannya di 33 sampai 28 itu sih. Ya kalau lu mau masuk ya. Tapi kalau sekarang kalau lo mau short mungkin ini bisa ya teman, tapi ya harap hati-hati yang seperti yang udah gue bilang tadi ya. Di time frame 4 jam lu short ya, pasti rata-rata lu harus ini ya temen ya, kalau main-main future ya lu harus berpikir seperti broker. Jadi rata-rata pasti orang banyak naruh titik stop lossnya itu di atas resisten terakhir. Iya kan, bener nggak? Pasti di sini nih yang gue kasih tanda kuning nih. Pasti di situ dia naruhnya. Nah, lu karena lu tahu udah konsepnya kayak gitu, lu taruh di atas sini. Nah, ini kan tapi butuh liquid yang besar. Makanya jangan banyak-banyak main leverage-nya, jangan banyak. Biar lu bisa naruh titik di sini nih. Di sini. Karena kalau lu taruh di sini, itu biasanya bakal dihancurin, men, stop loss lu. Jadi caranya seperti itu. Itu yang kadang gue lakuin. Makanya kalau kalau misalkan main leverage sekitar 20 kali atau 10 kali lu mau ngasih stop loss di sini, wih, itu udah minus berapa lo kalau misalkan nanti kesundul stop loss lo. Jadi makanya jangan besar-besar. Yang penting lu modal besar ya, kalau di future itu modal besar, leverage kecil 5 kali 4 kali gitu ya. Nggak berasa bang, yaitu cuma ketamakan lu aja. Kalau modal lu besar, meskipun lu leverage cuma 3 atau 4 kali gitu, 5 kali gitu ya, itu udah gede banget dapetnya, men.
Jadi ya kayak gitulah ya, ini sharing-sharing aja. Tapi yang pasti kalau lu bicara mengenai Luns gimana bang, ya gue pikir dia akan down ke 37 ya. Tapi paling nggak kalau lu mau serok-serok nih, kalau di spot itu di 28 di 33 aja. Jadi kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Jadi nggak usah lama-lama. Dan next berikutnya ini ada yang request siapa nih? Tadi Mas Dwi ya. Pipin ini ada nggak di spot Mas? Kalau ada di spot kita gas ya.